Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita. Ini adalah yang ketiga dalam membahas atau membaca kitab Syarhu Kasfis Syubuhat. Pada pertemuan kita yang kedua kemarin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita membahas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Dan kita diterangkan di sini pengertiannya. Yang pertama, perintah yang paling agung yaitu tauhid. Tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah atau sebesar-besarnya yang Allah perintahkan yaitu tauhid. Oleh karena di sini beliau sebagai yang kita bahas kemarin membuka bukunya ini dengan menerangkan pengertian tauhid tersebut. Beliau terangkan bahwa pengertian tauhid adalah i'lam rahimakallah anna tauhidah huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ini adalah makna tauhid, yaitu ifradullah subhanahu bil ibadah. Ini kita harus tahu dengan ilmu bermakna idraku asy-syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca yang berikutnya bahwasanya tauhid dalam artian atau dengan pengertian ifradullahi subhanahu bil ibadah. Beliau jelaskan bahwa tauhid dengan pengertian ini adalah wahuwa dinur rusul. Di at-tauhid dengan pengertian ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah huwa dinur rusul. Itu adalah dinnya para rasul. Di semua kita harus punya agama. Dan agama kita harus kuat. Agama kita harus sehat. Jadi agama para rasul. Apa itu? Yaitu at-tauhid dengan makna huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala beribadah. Itu adalah dinur rusul alladzina arsalahumullahu bihi ila ibadih. Yang para rasul itu Allah utus kepada para hambanya bihi dengan membawa hal itu. Membawa din, membawa tauhid dengan makna ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kita akan baca sini syarah penjelasan dengan berbagai dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya dinur rusul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada para hamba itu adalah membawa at-tauhid, dan maksud dari tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ya, kita baca keterangannya atau syarahnya. Wa muradu syaihi rahimahullahu ta'ala huna tauhidul uluhiyah. Yang beliau yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini adalah tauhidul uluhiyah. Di at-tauhid alladhi huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, itu adalah tauhidul uluhiyah. Nah, tauhidul uluhiyah ini fahuwa dinur rusul. Itu adalah dinnya para rasul. Fa kulluhum ursilu bihadal asli. Maka setiap rasul semua mereka diutus oleh Allah
membawa pondasi ini. Apa itu? Alladzi huwa at-tauhid. Pondasi yaitu at-tauhid, itu tauhidul uluhiyah. At-tauhid yaitu ini al-ahdiyah, itu tauhidul uluhiyah. Adapun dalilnya atau bukti-buktinya bahwasanya para rasul semua mereka diutus membawa pondasi ini, yaitu dengan pondasi tauhidul uluhiyah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu firman-Nya Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada tiap umat. Di sini sungguh-sungguh Allah telah mengutus pada tiap umatnya. Pada seluruh umat Allah mengutus rasulan. Rasul. Di tiap-tiap umat kepada mereka Allah mengutus rasulan, rasul. Utusan. Membawa apa? Apa risalahnya? Ini namanya an tafsiriyah. An tafsiriyah. An tafsiriyah menafsirkan risalah. Rasulan kan diutus membawa risalah. Apa risalahnya? Risalahnya perkara yang dibawa oleh Rasul sebagai utusan dari Allah. Risalahnya adalah u'budullah. Risalahnya u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah semua sembahan-sembahan selain Allah. Ini ikhwah. Ini menerangkan ini semua rasul, karena fi kulli ummatin, semua rasul itu membawa pokok ini. Membawa tauhidul uluhiyah dengan makna u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah semua sembahan-sembahan selainnya yang dinamakan dengan at-taghut. Juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kata Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul saja. Ini dengan takkid, ya kan, min zaidah lit takkid. Kami tidak mengutus sebelum Muhammad seorang rasul pun illa kecuali nuhi. Nuhi ini fi'lun mudhari'un. Ya, fi'il mudhari'. Dari auha yuhi. Auha yuhi. Yuhi dhamir nahnu, arsalna nahnu ila nuhi, gitu. Kecuali kami mewahyukan kepadanya. Nah, gitu. Apa yang kami wahyukan kepada tiap-tiap rasul? Nah, annahu, ini anna isim dan khobarnya adalah maf'ulun bih dari nuhi. Jadi wahyu yang kami wahyukan kepada tiap-tiap rasul itu adalah annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini wahyunya. Ini wahyu yang Allah berikan kepada setiap rasul. Apa ini? Tauhidul uluhiyah. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Annahu, ini hak. Annahu hak namanya dhamiru sya'an.
Jadi sesungguhnya kami wahyukan kepadanya annahu, bahwa sesungguhnya ini sa'an, apapun urusannya, berapapun mileniumnya, apapun perkembangan zamannya, pasti la ilaha illa ana, pasti tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak illa ana, kecuali aku. Jadi kebenaran Allah sebagai sesembahan yang hak itu berlaku pada annahu, segala urusan, segala zaman, segala milenium, segala tempat, segala waktu. Fa'budun, maka sembahlah aku. Fa'budu ini fi'il amr. Fa'budu fi'il amr, maka hendaklah kalian menyembah. Kemudian ini nun wikoyah. Nun wikoyah ada ya mutakalim tapi mahdhuf. Fa'buduni, ini nun wikoyah. Maka hendaklah kalian menyembah aku. Ya, ini ikhwah, beliau bawakan 2 ayat yang menerangkan bahwasanya setiap rasul semuanya diutus membawa pokok ini, landasan ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau jelaskan mengapa semua rasul membawa landasan tauhid uluhiyah. Wa hadan nau'u huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun. Alladini khobar. Ya. Hadan nau', macam ini, macam tauhidul uluhiyah. Dari kita tahu ada 3 macam tauhid, ya kan? Ada tauhidul uluhiyah, ar-rububiyah, juga ada al-asma wa sifat. Nah, macam yang ini, hadan nau', macam tauhidul uluhiyah ini, al-uluhiyah, itu adalah yang di dalamnya lah, di dalam tauhidul uluhiyah inilah orang-orang musyrikun mereka dolah, mereka telah sesat. Orang musyrikun alladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesatnya di dalam tauhidul uluhiyah pada hadan nau'. Nabi memerangi mereka, wastabaha dima'ahum wa amwalahum wa ardahum wa diyarahum. Nabi memubahkan, menghalalkan darah mereka, harta mereka, bumi mereka, kampung mereka, rumah mereka. Wasaba nisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan juga Nabi membolehkan menawan wanita-wanita mereka dan keturunan mereka. Ya, ini menunjukkan memang bahwasanya perkara yang mendasar al-aslu adalah tauhidul uluhiyah. Makanya i'lam rahimakallah annahu, i'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ini beliau jadikan sebagai pembuka buku ini, supaya jangan sampai nggak tahu tujuan kita, jangan sampai salah alamat. Tujuannya adalah perintah yang paling besar, itu apa? Tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan keterangan beliau. Waman akhalla, sini waman akhalla, di sini mannya man apa ikhwah? Man mausul, man istifham, man syartiyah. Ya,
yang betul man syartiyah. Karenanya dibaca akhalla, dibaca fi'il. Akhalla, fi'il itu bagian af'ala. Bukan dibaca akhallu, isim tafdil. Kalau dibaca akhallu nanti dia berarti namanya man istifham. Wa man akhallu, dan siapakah yang lebih cacat? Nah gitu. Seperti wa man ahsanu qaulan, siapakah yang lebih bagus perkataannya? Itu namanya man istifham. Di sini namanya man syartiyah. Maka dibaca wa man akhalla itu. Kenapa dibaca man syartiyah? Man akhalla ya karena di belakang ada jawabnya. Ini jawabnya. Jawabnya fahuwa musyrikun kafir. Ini jawab. Ini jawab. Di kata-kata fahuwa musyrikun kafir ini yang membuat terang, membuat jelas bahwasanya man di sini adalah bukan mausul, juga bukan istifham, tetapi man syartiyah. Maka membacanya wa man akhalla bihadat tauhidi fahuwa musyrikun kafirun wa in aqarra bi tauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat. Artinya maka siapapun yang dia akhalla, dia cacat, rusak di dalam macam tauhid yang uluhiyah ini, maka dia adalah musyrikun kafir. Wa in aqarra, sekalipun dia mengikrarkan, sekalipun dia mengakui tauhidir rububiyah dan tauhidil asma'i was sifat. Jadi kesimpulannya fa ifradullahi wahdah bil ibadah, maka tauhidul uluhiyah dengan makna ifradullahi wahdah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam semua macam ibadah, huwa dinur rusul, itulah agamanya, dinnya para rasul, alladzina arsalahumullahu bihi ila ibadih. Para rasul yang dengan agama inilah, dengan uluhiyah inilah Allah mengutus mereka kepada para hambanya. Kama qala Syekh rahimahullah. Sebagaimana perkataan Syekh di dalam matan rahimahullah, yaitu beliau katakan wa huwa dinur rusul alladzina arsalahumullahu ila ibadih. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pensyarah Syekh Muhammad rahimahullah taala di sini menerangkan buktinya. Bukti lagi. Tadi udah bukti tadi dalil 2 ayat semua rasul, sekarang dibawakan bukti rasul per rasul. Bahwa masing-masing rasul itu adalah menyampaikan, menyeru kaumnya untuk memperbaiki mereka, untuk mengentaskan mereka dari problem seluruhnya, itu mesti dilandasi, dibuka dengan tauhidul uluhiyah. Ya. Beliau terangkan dari yang pertama. Faha huwa awwalur rusul. Nuhun alaihi salam yaqulu kama hakallahu anhu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin ani budu alla ta'budu ilallah alla ta'budu ilallah. Ya. Faha huwa awal rusul. Maka ini sejak awalnya rasul, yaitu Nuh alaihi salam. Awalnya rasul Nuh alaihissalam yaqul, beliau berkata. Perkataan beliau sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam firman-Nya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau berkata kepada mereka, yaqul,
Inni, makanya ini ya kan, bukan anni. Inni, sesungguhnya aku untuk kalian adalah nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata, alla ta'budu illallah. Ini alla ta'budu illallah adalah tauhidul uluhiyah. Beliau menyampaikan ini sebagai nadhirum mubin. Juga Nabi Hud alaihissalam. Wa qala ta'ala wa ila 'adin akhahum huda. Qal ya qaumi ibudullah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kata Allah, kami telah mengutus kepada mereka saudara mereka sendiri yang bernama Hud. Qal Hud berkata, mendakwai kaumnya, mengentaskan mereka dari problem dengan pondasi, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah. Ubudullah, sembahlah Allah dalam semua macam ibadah. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Malakum min ilahin ghairuh. Sini malakum min ilahin ghairuh adalah jumlah ismiyah. Ya. Malakum min ilahin ghairuh ini jumlatun ismiyah. Sini lakum khabar. Ya, khabar muqaddam. Mubtada'nya muakhar, mubtada'nya ilah. Mubtada'nya ilah. Kok dibaca ilahin? Iya, karena ditakkidkan dengan min zaidah. Ini min untuk mentakkid. Oleh karenanya bahwa bukti ini ilahin adalah marfu'un makna, marfu' sebagai mubtada', makanya naatnya adalah ghairuh. Ya kan, min ilahin ghairuh, bukan min ilahin ghairih, ya, tapi min ilahin ghairuh. Juga ini naat itu adalah menaati ilah. Nah, posisinya adalah posisi ilah dalam makna, itu sebagai mubtada, yaitu marfu, maka ghairuhu, bukan posisi ilah dalam lafadz. Kalau saya lafadzkan ilahin, majrurun bimin. Tapi ilah dinaati diikuti i'rabnya dalam mahal, dalam posisinya dia mubtada. Makanya naatnya apa? Ghairuhu, bukan ghairihi. Nah, gitu ya, perhatikan ya. Malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian. Kalian gak punya hak sama sekali seorang ilah pun, satu sesembahan pun, ghairuhu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Ya, ini yang kedua, ini tadi Nabi Nuh, ini Nabi Hud. Yang ketiga, wa qala ta'ala wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Yang ketiga juga Allah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka yang bernama Saleh. Apa seruan beliau? Beliau menyerukan ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh, tauhidul uluhiyah. Juga berikutnya wa qala ta'ala wa ila madyan akhahum syu'aiba qal ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Ini ikhwah, di tiap-tiap rasul yang Allah utus itu adalah dalam mengentaskan umatnya, membawa mereka kepada kesuksesan dunia akhirat, itu dengan pondasi tauhid
yaitu tauhidul uluhiyah dengan makna ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini dari awal Rasul sampai akhir Rasul. Fa'awwaluhum Nuhun alaihissalam. Jadi dari awalnya Rasul Nuh alaihissalam. Di awalur Rasul Nuh alaihissalam. Itu Allah mengutus beliau Nuh alaihissalam, arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau. Ghalau. Ini ghalau ya. Ini lamnya ini lamnya ini ain fiil. Ain fiil jadi ghalau. Allah mengutusnya kepada kaumnya ketika kaumnya ghalau fis salihin, gulu di dalam haknya orang-orang yang saleh sehingga menjadikan mereka sebagai sesembahan bersama Allah. Di dalam petang gulu yang membuat mereka tidak murni ibadahnya hanya untuk Allah. Ibadah tidak mereka murnikan hanya untuk Allah. Nah, Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihissalam, dari Rasul yang pertama yang Allah utus ke penduduk bumi. Penduduk yang di bumi itu ada kesyirikan. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Syekh Utsaimin menerangkan, mentakkid, menguatkan pendapat yang kuat, yang rajih, bahwa awalnya para rasul adalah Nuh alaihissalam. Beliau terangkan tentang hal ini, bahwa awalur rasul alaihissalam, hada haqqun. Ini adalah hak. Apa hada? Hada ini adalah awwaluhum Nuhun alaihissalam. Hada haqqun. Ini adalah hak, benar adanya, sesuai fakta. Dalilnya apa? Ya, beliau terangkan bahwa awalur rusul adalah Nuh alaihissalam. Fa innahu lam yub'as qabla Nuhin alaihi salatu wassalamu rasulun. Bahwa sesungguhnya sebelum Nuh alaihissalam belum diutus seorang rasul pun. Ya. Wa bihadza na'lamu khata'al mu'arrikhina alladzina qalu inna Idrisa alaihi salatu wassalam kana qabla Nuh. Dengan alasan ini maka kita mengetahui kesalahan ahli tarikh yang mereka mengatakan bahwasanya Idris alaihissalam dulu adalah sebelum Nuh. Adapun dalilnya yang menerang bahwasanya Nuh adalah awalur rusul, beliau bawakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari Al-Quran, li'anna Allah ta'ala yaqul inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Ini menerangkan Nuh awalur rusul. Atau sharih lafadznya bahwa Nuh al-Rasul sebagaimana dalam hadis. Wa fil hadisis sahihi fi qissatis syafa'ah, dan dalam hadis yang sahih perihal kisah tentang syafaat, bahwa di yaumul qiyamah besok di dalam itu di syafaat diterangkan anan nasa ya'tuna ila Nuh fayaquluna lahu anta awwalur rasulin arsalahullahu ilal ard. Kata manusia semuanya waktu itu nanti
Sesungguhnya manusia mereka mendatangi Nuh. Lantas mereka berkata kepada Nuh, menyebut alasan dan keutamaan Nuh sehingga mereka mendatanginya guna meminta syafaat. Apa jabatan yang membuat manusia waktu itu mendatangi Nuh alaihissalam? Yaitu kata mereka, anta awwalur rasul. Wahai Nuh, engkaulah awalnya rasul yang Allah utus ke penduduk bumi. Adapun sebelum Nuh alaihissalam, manusia sebelumnya ada 10 kurun, mereka itu bertauhid. Mereka adalah penduduk yang bertauhid, penduduk yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar ini, maka menunjukkan fala rasula qabla Nuhin bi ijma'il ulama. Maka menunjukkan tidak ada rasul sebelum Nuh sesuai ijma' ulama. Dengan dasar Quran dan hadis ini. Oh, ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi fanuhun awalur rusuli bil kitabi wa sunnati wal ijma. Jadi Nuh ini adalah awal rasul dengan dasar Alkitab dan as-sunnah dan al-ijma. Nah, beliau terangkan lagi berikutnya tentang hal ini. Wa Nuhun alaihi salatu wassalamu ahadur rusulil khamsati alladzina hum ulul azmi. Nuh alaihi assalatu wassalam adalah salah seorang rasul yang 5 yang dinamakan ulul azmi. Yang mana hum ulul azmi adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahimu wa Musa wa Nuhun wa Isa alaihi musholatu wassalam. Wa qad dzakarahumullahu fi maudhi'aini min kitabihi. Allah menyebut mereka, menyebut ulul azmi 5 rasul ini di 2 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama fi suratil Ahzab, dalam surah Al-Ahzab. Yang kedua suratis Syura, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Ya, bisa kalian buka, kalian cari di kedua tempat itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuh sebagai awal rasul itu Allah utus arsalahullah ila qaumi lamma ghalau. Ya, lamma ghalau yakni anallaha arsala Nuhan alaihi salatu wassalamu ila qaumihi lamma waqa'a fihim al-ghulubu fis solihin. Maksudnya bahwasanya Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam ke kaumnya itu adalah lamma ketika. Di waktunya kapan? Ketika pada kaum itu telah terjadi perbuatan al-ghulu fis solihin. Perbuatan melampaui batas di haknya orang-orang solihin. Beliau jelaskan dasarnya. Wa qad bawwaba al-muallifu rahimahullahu fi kitabit tauhidi ala hadhil mas'alati faqal bab majaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis solihin. Al-muallif rahimahullah sungguh-sungguh telah menulis bab di dalam kitab tauhid dengan judul bab
nas-nas yang telah datang menerangkan bahwasanya sebab yang membuat Bani Adam kafir, yang membuat mereka meninggalkan agama tauhid adalah al-ghuluwu fis shalihin. Ya, hadifillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih diterangkan wal ghuluwu, diterangkan makna hulu dan macam-macam hulu. Al-ghuluwu huwa mujawazatul haddi. Hulu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali wassana'i qadhan au madhan. Hulu adalah melampaui batas di dalam cara beribadah, di dalam peribadahan, di dalam amal, dalam memuji, menyanjung positif maupun negatif. Ya, hadifillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ghuluwu yang qasimu ila arba'ati aqsam. Ghulu terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 macam ghulu. Yang pertama al-ghuluwu fil aqidah. Yang kedua al-ghuluwu fil ibadah. Yang ketiga al-ghuluwu fil muamalah. Yang keempat al-ghuluwu fil adat. Ya. Kita baca yang pertama dulu dari awal. Al-ghuluwu fi al-aqidah. Al-qismul awwalu al-ghuluwu fil aqidah. Melampaui batas, ya, mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali wassana'i qadhan au madhan fil aqidah. Contoh kang huluwi ahlil kalami fis sifati, seperti gulunya ahlul kalam di dalam sifat-sifat Allah, yang mana hulunya mereka itu adda bihim, menghantarkan mereka imma ilat tamsil awit ta'til, menghantarkan mereka ada yang ke tamsil, ada yang kebalikannya kepada ta'til, ya gitu. Jadi ada ahli kalam dalam bab sifat-sifat Allah, mereka hulu di dalam pengen memahami sifat-sifat Allah. Nah, dengan cara tamsil, tidak berhenti pada makna zahir, tapi mereka lanjutkan hingga melampaui batas, akhirnya tamsil. Kebalikannya ada yang mereka ketaktil, mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, al-wasatu yang tengah-tengah, yang tidak hulu, ya, yang tengah-tengah adalah madhabu ahli sunnati wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu madhab mereka adalah bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi, dengan menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya. Au asbatahu lahu, au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menetapkan sifat-sifat yang telah Rasulullah tetapkan lahu untuk Allah, baik itu minal asma'i maupun wasifati. Dan wasatiyahnya ahlus sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah ini adalah tanpa hulu, sehingga mereka menetapkannya
dengan min ghairi tahrifin wala ta'dil, dengan tanpa tahrif dan ta'dil. Karena kalau tahrif, ta'dil itu karena gulunya ahli kalam. Juga wa min ghairi takyifin wala tamsil, karena takyif, tamsil juga gulunya ahli kalam. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasul tetapkan untuk Allah itu dengan tanpa gulu yang membawa mereka kepada tahrif maupun ta'til, dan juga tanpa gulu yang membawa mereka kepada takyif maupun tamsil. Ini ikhwah, yang pertama macam al-ghulu fil akidah, dan juga bagaimana yang wasat, yang tengah-tengah, yang tidak gulu dan juga tidak meremehkan. Al-qismu tsani, yang kedua dari macam-macam gulu, al-ghuluwu fil ibadat. Mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali wassana'i qadhan wa madahan fil ibadat. Contoh kang gulu wil khawarij, seperti gulunya kaum khawarij. Alladzina yarawna kufra fa'ilil kabirah atau fa'ili kabiratin, yang mana mereka ini, para khawarij, mereka memandang, mereka berpendapat kafirnya pelaku dosa besar. Di pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Wa guluwil mu'tazilah, atau juga seperti gulunya kaum mu'tazilah. Haitsu qalu, di mana mereka berkata, inna fa'ilal kabirati bimanzilatin bainal manzilain. Kata mereka, pelaku dosa besar mereka di satu tempat antara dua tempat. Jadi antara kafir dan iman, nggak tahu di mana itu. Wa hadza tasyaddudu qabalahu tasahulul murji'ati. Jadi ini khawarij, mu'tazilah, mereka ghulu, tasyaddud. Ini tasyaddud, qabalahu, berkebalikan dengannya adalah murji'ah, yang mereka tasahul, mereka meremehkan, memudahkan. Apa kata mereka? Haitsu qal la yadurru ma'al imani dzanbun. Bersama iman, dosa apapun la yadur, tidak membahayakan iman, tidak mengurangi iman. Nah itu, ini namanya kebalikan. Kalau kata mereka, kata khawarij, itu dosa membuat mereka kafir. Kata mu'tazilah, dosa membuat mereka di manzilah bina manzilatain. Kebalikannya, murji'ah, mereka meremehkan, mengatakan dosa tidak mengapa asalkan dia iman. La yadur ma'al imani dan bun. Al-wasatu, yang tengah-tengah, madhabu ahli sunnati wal jamaah. Apa kata mereka? Anna fa'ilal ma'siyati naqisul iman biqadril ma'siyah. Itu pendapat yang tengah-tengah adalah bahwasanya pelaku kemaksiatan adalah berkurang imannya sesuai kadar kemaksiatannya. Tidak sampai kafir seperti gulunya khawarij dan mu'tazilah, dan juga tidak tetap kesempurnaan imannya, tapi imannya berkurang, bukan seperti perkataan murji'ah. Ya itu ikhwah, ini yang tengah-tengah, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ikhwati fillah, al-qismu tsalis, al-ghuluwu fil muamalat, wa huwa atasyaddudu bitahrimi kulli syai'. Ghulu di dalam muamalat, artinya berlebih-lebihan dengan mengharamkan segala hal, serba haram.
Wa qabala hadza tasadduda tasahulu man qala bi hilli kulli syai yunmil mala wal iktisada hatar riba wal ghisya wa ghairu. Jadi ini yang gula memalat, mereka mengharamkan banyak hal. Semua diharamkan. Kebalikannya tasahulnya orang yang mengatakan semuanya halal. Yang penting itu yunmil mal. Yang penting bisa nambah harta. Yang penting meningkatkan ekonomi. Walaupun riba, walaupun menipu dan lain-lain, yang penting menambah harta dan ekonomi. Ini kebalikannya dari al-ghulu fil muamalat. Wal wasatu yang tengah-tengah ayyuqal dikatakan tahillul muamalatu al-mabniyatu alal adli. Dikatakan halal semua muamalat asalkan didirikan, ditegakkan atas dasar adil. Dan adil adalah ma wafaqa wahiyya ma wafaqa ma ja'at bihin nusus minal kitab sunnah. Itu apa yang sesuai dengan apa yang datang dalam Quran dan hadis, itu namanya adil. Terakhir yang keempat ya kawan. Yang keempat al-qismu rabi' al-ghulu fil adat wa huwa atashaddudu fit tamassuki bil adatil qadimah wa adami tahawuli ila ma huwa khairun minha. Itu berlebihan dalam memegang teguh kebiasaan lama, tidak mau berpindah kepada kebiasaan yang lebih baik darinya. Amma in kanatil adatu mutasawiyatan fil masalih, adapun jika adat yang baru itu sama maslahatnya dengan yang lama, fa inna kaunal insani yabqa ala ma huwa alaih, maka manusia tetap memilih yang lama, khairun itu lebih baik min talaqil adatil wafidah daripada menerima adat kebiasaan yang datang, yang impor, yang baru. Ya. Jadi ini yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik kali ini atau hari ini, ikhwah, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iqsim lana min khasyatika. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.